Sekarang ini keadaannya darurat. Bahkan saya memohon kalau perlu semua anak nanti dinyatakan naik kelas. Jangan dipaksa untuk pergi ke sekolah. Jangan sampai anak semua naik kelas, nilainya bagus-bagus, tapi harus dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, warganet sekarang ini saya sudah bersama dengan pemerhati anak, Kak Seto Mudadi. Kak Seto, selamat sore, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Anggi, alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Kak Seto ya? Iya, alhamdulillah. Yang penting di masa pandemi ini kesehatan nomor 1 Kak Seto. Betul sekali. Badan, fisik dan juga psikologis kayaknya. Jiwa juga. Jiwa juga, benar. Karena kenapa? Saya tuh sempat banyak kaget baca berita di online Kak Seto, ada anak dianiaya ibu kandung, bahkan sampai tewas. Ada yang kesel karena nggak bisa ngerjain PR online, akhirnya dipukulin. Aduh, macam-macam, miris sekali baca berita yang beredar sekarang di internet. Jadi pandemi ini memang ada dampak yang sangat besar, tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan jiwa ternyata sangat berpengaruh ya Kak Cito ya. Iya, betul. Tua di rumah mendidik anak, ngajarin anak itu bukan hal yang gampang. Iya. Nah, apa sih yang harus dilakukan orang tua dan apa juga harus dilakukan oleh anak agar bisa melewati masa pandemi ini, agar pendidikan anak juga tetap jalan, belajar di rumah bisa dengan aman dan lancar untuk kedua pihak, baik itu orang tua atau anak sendiri. Iya, memang kalau dikaitkan dengan pendidikan, itu berlaku prinsip saat ini, mendidik anak perlu orang sekampung, artinya bersama-sama. Artinya mendidik anak ini ya orang tua juga, kemudian juga masyarakat, tapi juga pemerintah, juga sekolah. Jadi kami juga sudah memohonkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ini keadaannya darurat. Maka kurikulumnya mohon juga kurikulum darurat. Bahkan saya memohon kalau perlu semua anak nanti dinyatakan naik kelas. Supaya anak tidak stres atas nama kurikulum, capaian akademik dan sebagainya. Karena situasinya masing-masing berbeda setiap daerah. Dan belajar secara daring itu juga tidak nyaman, baik itu yang tidak biasa dengan gadget maupun yang sudah biasa pun. Menatap kadang-kadang dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang terus-menerus itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau kita lihat peringkatnya, nomor 1 kan hak hidup. Jadi anak selamat. Berarti apa? Jangan dipaksa untuk pergi ke sekolah. Ya, kalau memang keadaan belum nyaman. Lalu kedua adalah hak sehat. Hak sehat artinya tidak terpapar virus, tapi juga tadi sehat jiwa. Jangan sampai anak semua naik kelas, nilainya bagus-bagus, tapi harus dirawat di rumah sakit jiwa. Aduh, amit-amit jangan sampai begitu. Kami dapat laporan juga dari sebuah rumah sakit jiwa juga, hampir tiap hari ada anak yang dibawa ke sana. Karena stres, nggak bisa tidur, ngamuk, marah-marah, konflik, dan sebagainya. Jadi, marilah nomor 1 adalah ciptakan suasana gembira di rumah. Itu dulu. Nah, Kak Seto, boleh nggak saya potong di sana? Ciptakan suasana gembira di rumah. Apa kiatnya untuk orang tua bisa menciptakan suasana gembira di rumah untuk anak-anak belajar? Karena kan kayaknya kalau diomongin gampang ya, tapi ketika prakteknya kok kayaknya sulit sekali untuk orang tua bisa menciptakan kondisi yang gembira untuk anak-anak belajar. Ya, jadi jangan mengajak, ayo belajar, jangan. Anak-anak itu dunianya dunia bermain, itu di seluruh dunia. Jadi ayo bermain. Bahwa bermain itu tiba-tiba dia mengenal prinsip-prinsip matematika, biologi, fisika, dan sebagainya. Nah, itulah hasil dari suasana bermain gembira tadi. Gitu. Jadi intinya coba, misalnya begini, bukan hanya untuk anak yang usia kecil, untuk usia remaja pun, misalnya harus menghafal protozoa, porifera, kuilintera. Nah, sambil bermain bisa nyanyi. Mungkin pinjam lagu yang ada dulu, lagu Bintang Kecil misalnya. Protozoa, hewan bersel satu. Ah, betul. Porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau kuilintera? Kuilintera, hewan yang berongga. Nah, cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Jadi suasana seperti bermain, tapi anak-anak lama-lama juga menguasai materi yang diberikan.
Dan suasananya juga jangan belajar dari rumah. Ini kesalahan besar menurut saya. Oke. Jadi seolah Dibangun kalau gitu kalau bukan suasana belajar dari rumah, apa yang harus dibangun? tapi belajar di rumah. Oh, oke. Jadi materi pelajaran itu diberikan melalui komite sekolah ya. Dialog begitu melalui Zoom dan sebagainya. Nah, orang tua yang memberikan kepada putra-putrinya dengan cara masing-masing, dengan prinsip belajarnya itu bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Kadang di dapur, kadang di ruang makan, kadang mungkin di ruang tidur. Jadi anak merasa seperti liburan gembira, tapi tahu-tahu materi akademik bisa terserap dengan sangat optimal. Oke. Nah, tadi kan Kak Seto bilang, yang saya tangkap kita review dikit ya, semua anak harus naik kelas tadi begitu ya. Apapun hasil nilainya untuk dalam kondisi pandemi sekarang ya. Kenapa harus begitu Kak Seto? Ya supaya tadi nomor satu ciptakan gembira, karena kalau demi anak naik kelas, orang tua yang sering kebakaran jenggot, orang tua yang kemudian wah gengsi dan sebagainya, kalau sampai anak nggak naik kelas, wah malu dong saya. Akhirnya terus tanpa sadar memberikan tekanan-tekanan penuh kekerasan. Nah ini pelanggaran hak anak atas nama pendidikan, begitu Mbak. Si orang tua gitu ya, keseringan ya. Iya betul. Benar-benar. Nah Kak Seto tadi kan bilang belajar dengan kegembiraan, tapi mungkin banyak di antara orang tua sekarang atau anak-anak sekolah sekarang yang belajar di rumah itu mungkin kurikulum yang diberikan dari sekolah itu bahkan mungkin nggak seperti yang Kak Seto bilang, lebih banyak ke tugas sekolah, pekerjaan rumah, PR. Jadi online belajar di rumah itu isinya hanya kerjain PR. Jadi benar-benar terfokus untuk mengerjakan tugas dari sekolah, nggak ada tuh interaksi atau dengan orang tua yang tidak belajar gembira dan lain-lain. Itu gimana? Iya, makanya tadi materi pelajaran jangan langsung ke siswa, melalui orang tua, melalui suatu meeting antara komite sekolah, para orang tua dengan guru. Sehingga orang tua juga bisa menyadarkan para guru, mengoreksi kalau itu tidak sesuai dengan keadaan anak. Ini terlalu berat untuk anak yang harus dijelaskan, yang langsung diberikan. Nanti anak tanya, karena nggak mudah komunikasi dengan guru, tanyanya kepada orang tua, begitu. Nah, sementara orang tua tidak dipandu mengenai materi pelajaran tadi. Jadi suasananya harus seperti bermain, tapi bermain gembira. Seperti liburan, tapi liburan kreatif dan edukatif. Begitu. Nah, tapi permasalahannya kan ada kasus seperti ini nih Kak Seto. Kadang-kadang tidak semua orang tua mampu, dan tidak semua orang tua punya waktu untuk bisa belajar bareng dengan anak. Kalau yang ibu rumah tangga mungkin waktunya bisa full ke anak-anak, tapi bagaimana dengan mereka yang ibu kerja yang dalam kondisi pandemi kadang-kadang tetap harus bekerja dan waktunya untuk belajar bersama anak kurang, bagaimana solusinya? Iya itu tadi, makanya sekali lagi mohon jangan diberlakukan kurikulum yang standar, yang normal. Ini darurat, jadi kalau perlu ya tadi yang penting anak nomor satu bukan anak pintar atau pandai dalam konteks akademik ya. Bahwa silakan belajar apa saja. Misalnya panduan dari guru tidak harus setiap hari atau berjam-jam misalnya. Sekarang kalian misalnya masih kecil, kalian hitung ada misalnya berapa burung yang terbang atau berapa hewan yang ada di sekeliling rumah kamu misalnya. Sesuatu yang konkret sesuai dengan keadaan masing-masing anak yang saling berbeda. Mungkin coba kalian tulis nama-nama dari kakek atau paman atau bibi atau siapa, dan kakek dari ayah, dari bunda misalnya. Jadi mereka senang karena dikaitkan dengan sesuatu yang nyata, sehingga belajarnya belajar kurikulum kehidupan, bukan kurikulum yang abstrak yang membuat anak pusing tujuh keliling begitu. Nah, kemudian ini kan rata-rata kalau Kak Seto punya data, rata-rata tingkat stres belajar di rumah ini ditemukan di anak usia berapa saja? Apakah hampir semua anak mulai sekolah dasar, menengah sampai sekolah atas di usia tertentu yang banyak seperti ini? Iya, memang hampir semuanya ya. Manakala itu dikaitkan dengan istilah tadi belajar dari rumah dan menatap ke sekolah tapi melalui layar tadi. Apalagi batas waktu screen time, batas waktu menatap layar gadget ataupun laptop ataupun apapun juga yang menjadi sumber informasi dari sekolah itu ada batasannya, nggak boleh lebih dari 1,5 jam untuk yang sampai remaja.
Untuk yang masih balita itu nggak boleh lebih dari 1 jam. Ya. Jadi suasananya pun harus menyenangkan, harus dipadu dengan artinya kognitif berpikir, afektif adalah perasaan senang, dan ada psikomotorik, ada gerakan-gerakan. Nah itu hanya bisa kalau diserahkan kepada lingkungan di rumah, apa orang tua atau wali. Tadi saya sebut juga mendidik anak perlu sekampung, ya mungkin diperdayakan lembaga-lembaga RT dan RW. Ya, saling tolong menolong, tentu tetap dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Oke, jadi tidak melulu hanya si orang tua saja ya, ada banyak pihak yang bisa di. Iya. Kita kan penuh kegotong royongan, namanya rukun tetangga. Ya saling rukun lah begitu. Nah itu kan dari segi orang tua ya, Kak Seto ya, harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah dari segi si anak sendiri, bagaimana mempersiapkan anak dengan perubahan kondisi belajar seperti saat ini? Ya itu tadi, anak-anak kalau udah istilah belajar itu kan seperti beban kan. Nah namanya juga jangan wajib belajar, tapi hak belajar. Jadi itu adalah bagian hak yang melekat bahwa semua anak itu senang belajar. Waktu kecil belajar bicara, belajar nyanyi, belajar berjalan, berlari, melompat, itu belajar kan. Nah, berbagai informasi tadi juga dipadukan dengan nuansa yang menyenangkan atau suasana bermain tadi, begitu. Tadi Kak Seto punya gambar-gambar yang menarik, Kak Seto, mungkin bisa kita boleh. apa aja nih kondisi yang terjadi di rumah saat ini ya. Boleh, saya mohon izin saya pampangkan. Nah ini hak anak ini termasuk hak tumbuh kembang, itu termasuk hak belajar. Nah ini kan anak-anak senang belajar, bergerak, berpetualang, bermain, kadang senang melawan, itu menunjukkan kreativitas anak yang juga dihargai. Termasuk melawan juga, melawan orang tua. Secara nggak sadar kadang-kadang orang tua juga jadi emosi kan gitu ya ketika nah orang tua juga harus memahami bahwa itu jiwa anak yang sedang menemukan egonya, itu juga ingin mengemukakan pendapatnya. Nah kalau ini jangan langsung dilawan dengan kekerasan. Makanya nanti ada beberapa misalnya rapat keluarga begitu. Sekarang dampak dari daring ini kan mata terganggu, kemudian pusing, betul. Dicubit orang tuanya. Benar tadi itu ada. Akhirnya lari ke gadget, malah jadi main game terus. Orang tua stres. Apakah harus sekolah? Nah itu berbagai permasalahan ya, karena tidak kuota habis dan sebagainya. Itu harus siap kalau masuk sekolah. Siap wilayah, siap anak, siap keluarga, siap sekolah dan sebagainya. Disinilah peran orang tua selain guru sangat penting. Nah, seperti nyanyi, ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, ya, mengasuh dengan penuh kasih sayang supaya menjadi orang berguna kan. Jadi harus menyenangkan proses belajarnya. Nah, kompetensi ini harus dimiliki juga orang tua ya. Dunia anak adalah dunia bermain. Kaitkanlah dengan nuansa bermain. Karena dengan bermain kan motorik, sosial, emosional, moral, merangsang kreativitas juga. Jadi jangan ada kekerasan. Dan demi kepentingan terbaik bagi anak, mari menjadi guru dan orang tua sahabat anak. Penuh persahabatan, tidak dengan kekerasan. Nah, belajar lebih efektif kalau ada unsur ini. Ada unsur hiburan, ya nyanyi, ya dongeng, permainan, warna-warni, dan sebagainya. Perlu orang sekampung seluruh dilibatkan. Harus menyenangkan dan di mana saja. Bisa sambil dongeng, di taman, di TV dan sebagainya. Begitu. Nah Kak Seto ini kan dari satu unsur ya, unsur yang di rumah nih, orang tua dan anak. Tapi kan tidak bisa dilepaskan juga ada peran guru, peran sekolah, tanggung jawab guru. Nah itu seperti apa Kak Seto? Kadang-kadang ini hasil perbincangan dengan ibu-ibu sekantor yang punya anak juga belajar online di rumah itu rata-rata stres tuh Kak Seto. Karena guru juga nggak peduli atau nggak mau tahu. Semua beban diberikan ke orang tua dan semua dianggap anak-anak kemampuannya sama rata semua. Nah itu bagaimana? Idealnya seperti apa? Ya itu tadi, idealnya adalah ada pertemuan secara periodik, secara rutin orang tua melalui komite sekolah dengan para guru. Jadi diingatkan, ibu guru, bapak guru, anak kami ini tidak seperti pada waktu ke sekolah. Anak kami juga stres kalau dijejali dengan kurikulum yang biasa dijelaskan di sekolah. Berbeda karena dengan teman-teman rame-rame ini sendirian dan kami juga tidak sepenuhnya mampu menjelaskan misalnya. Jadi ya udah orang tua yang menerima. Kalau kira-kira ini akan memberatkan anak, sampaikan langsung kepada guru. Ini tidak mungkin Bu Guru, Pak Guru. Jadi komunikasi yang efektif antara orang tua dengan guru itu nomor satu.
Oke. Dan baru kemudian komunikasi efektif antara orang tua dengan putra-putrinya. Oke. Nah, kalau Kak Seto sendiri melihat sekarang kurikulum yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dalam hal ini, apakah memang sudah ideal untuk masa pandemi seperti sekarang, atau ada yang harus dirubah, ada yang harus ditambah atau dikurangi sehingga semua bisa berjalan enak dan nyaman untuk kedua pihak, untuk semua pihak, baik untuk anak, untuk guru dan juga untuk orang tua. Ya, memang tidak semua bisa, artinya ideal untuk seluruhnya tidak, karena saling berbeda kondisinya. Ada yang merasa, wah saya kurikulum biasa, saya lebih senang. Itu kalau keadaannya memungkinkan kan. Tapi tadi misalnya masalah kuota habis, masalah tidak ada sinyal, masalah tidak punya HP dan sebagainya. Jadi saya mendengar bahwa Mas Menteri sudah menegaskan bahwa tidak semua harus tercapai oleh anak-anak. Makanya tadi supaya anak tenang dan orang tua tenang, mohon diyakinkan semuanya naik kelas. Nanti kalau situasi kita aman bisa dikejar semuanya. Tapi jangan sampai tadi anak terus bekerja keras dengan segala macam keadaannya, tahu-tahu harus dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi kesehatan nomor 2. Pertama kehidupan, hidup, kesehatan, baru ketiga adalah pendidikan. Tapi mungkin ada sedikit yang jadi jadi hal yang challenging mungkin ketika tadi Kak Seto bilang kan Mas Menteri pesannya semua anak harus naik kelas gitu ya. Kemudian bagaimana nanti ke depannya kualitas anak-anak kita, kualitas pendidikan anak-anak kita kalau hanya ya udah semua naik kelas, yang penting suasananya sehat dulu, gembira dulu. Nah, kualitas mereka secara akademis apakah nanti tidak akan mengkhawatirkan? Mbak Angki, ini di seluruh dunia. Seluruh dunia demikian. Jadi jangan merasa seolah hanya Indonesia yang demikian, tidak. Selamatkan jiwa anak-anak. Kesehatan anak-anak, kesehatan jiwa itu penting sekali. Jangan sampai anak seolah-olah hebat akademik tapi runtuh percaya dirinya, runtuh kemampuan untuk melakukan kegiatan yang lain atau menghadapi kehidupan dan sebagainya. Karena sekarang ini justru mengembangkan kreativitas anak yang penting. Bagaimana menyiasati pandemi COVID-19 ini agar tetap bertahan sehat, gembira, dan kemudian juga kompak di dalam keluarga. Jadi kita boleh urutkan di urutan kesekian masalah akademisnya anak-anak. Betul. Jiwanya dulu. Dan akademis urusan belakangan begitu ya. Nah, hal lain yang juga menantang menjadi kesulitan mungkin saat ini, mungkin di antara warganet juga ada yang mengalami. Tidak semua warganet di rumah yang punya akses internet bagus gitu. Tidak semuanya yang bisa punya kemampuan membeli kuota internet. Apa solusi untuk mereka yang seperti itu dari Kak Seto? Ya itu tadi, yang penting belajar kehidupan. Silakan sepenuhnya beri kepercayaan kepada para orang tua, buatlah putra-putri Anda gembira, tapi juga edukatif. Jadi itu tadi, merapikan rumah. Kan isi pendidikan ada 5. Nomor 1 etika, ini jangan lupa. Jadi sopan santun, waduh ini kesempatan paling baik ada kedekatan antara ayah dan bunda dengan putra-putrinya. Bahwa bukan hanya anak dituntut sopan kepada orang tua, tapi diberi contoh orang tua pun santun kepada putra-putrinya. Nah ini pelajaran yang paling efektif. Kedua adalah estetika, kerapian, keindahan. Nah menata rumah, menata almari pakaian yang berantakan atau perpustakaan di rumah atau meja belajar dan sebagainya. Ketiga baru iptek. Keempat adalah nasionalisme, rasa bangga sebagai anak Indonesia. Itu bisa dikenalkan dengan lagu-lagu rakyat, dikenalkan permainan tradisional. Wah kita punya permainan yang macam-macam, kita bangga sebagai anak Indonesia. Jadi misalnya dengan berpacu dalam melodi lagu apa ini? La 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 la. Apa sih? Dari mana? Papua. Oke, bagus. Jadi suasananya gembira, penuh dengan kreativitas masing-masing keluarga begitu. Ya, jadi itu yang terpenting ya. Yang penting semua sekarang warganet khususnya jangan pikirkan dulu urusan akademis, jangan pikirkan prestasi akademisnya. Yang penting anak-anaknya sehat dulu jiwa dan mentalnya, begitu ya Kak Seto ya. Betul. Kak Seto, terima kasih sekali sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua yang menyaksikan Zoom In pada malam ini. Terima kasih Kak Seto. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, sehat selalu semuanya ya. Semangat. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.